Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Ta'limul Muta'allim. Sekarang kita akan melanjutkan pasal yang ke-6, yaitu pasal yang menerangkan tentang memulai belajar, batasan belajar, dan urut-urutannya. Jadi ini adalah part yang kedua, terusan dari yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang biaya untuk ilmu. Maka tidak ada alasan bagi orang yang mempunyai badan dan akal yang sehat untuk tidak belajar dan memperdalam ilmu fikih. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang lebih fakir dari Abu Yusuf. Keberadaan fakirnya tidak menghalanginya dari memperdalam ilmu fikih. Jadi walaupun Imam Abu Yusuf ini miskin, tapi kemiskinan itu tidak menghalangi Abu Yusuf ini untuk terus belajar. Ini yang harus dicontoh dari Imam Abu Yusuf. Maka barang siapa yang punya banyak harta, maka sebaik-baik harta yang baik adalah harta milik orang laki-laki yang soleh. Kenapa? Karena orang yang soleh jika mempunyai harta, maka akan menggunakan hartanya itu untuk menuntut ilmu, untuk meraih ilmu, untuk membantu orang-orang yang menuntut ilmu, dan semuanya itu untuk kebaikan. Paham ya? Harta yang baik itu yang digunakan oleh orang yang soleh untuk menolongnya menuntut ilmu dan menolong orang lain. Dikatakan kepada orang yang alim, dengan cara apa kamu dapatkan ilmu? Dia menjawab, sebab bapakku orang kaya. Disebabkan bapaknya kaya, dia mampu berbuat baik kepada orang yang alim dan orang yang punyai keutamaan. Yang demikian itu bisa menjadi sebab tambahnya ilmu, karena berbuat baik merupakan bentuk syukur atas nikmat akal dan ilmu, yang mana syukur merupakan sebab ditambahnya sesuatu. Jadi ada orang ini tidak alim, tetapi dia itu orang yang kaya. Hartanya orang kaya ini tapi digunakan untuk menolong orang yang menuntut ilmu, menolong orang alim, menolong orang yang sudah mengajar, yang sedang mengajar. Maka sebab pertolongan yang digunakan olehnya ini dari harta yang banyak ini membuat keturunannya ini menjadi orang yang alim. Kalau tidak bapaknya yang alim, maka keturunannya yang akan menjadi orang alim. Itu adalah keutamaan orang yang mempunyai harta dan digunakan untuk jalan yang benar. Dikatakan Abu Hanifah berkata, sesungguhnya aku dapatkan ilmu hanya dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Setiap kali aku paham dan diberi taufik oleh Allah untuk meraih keberhasilan dalam ilmu fikih atau hikmah, aku mengucapkan alhamdulillahi ta'ala, lalu ilmuku selalu bertambah. Ini juga bisa digunakan oleh adik-adik. Jadi setiap adik-adik selesai belajar, maka ucapkanlah alhamdulillah. Berarti adik-adik ini bersyukur kepada Allah. Maka barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah. Karena syukur ini adalah sebab bertambahnya sesuatu. Adik mempunyai harta yang banyak diberi Allah, tetapi adik bersyukur, maka akan ditambah lagi.
Begitu juga ilmu, ketika adik belajar, sesudah belajar adik mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan tambahkan ilmunya. Inilah pentingnya bersyukur. Dan seperti halnya demikian, seorang pelajar seharusnya sibuk bersyukur kepada Allah dengan lisan, hati, dan anggota badan. Begitu juga dengan harta benda. Jadi bersyukur itu tidak hanya melulu dengan mulut, tetapi apa? Dengan hati, dengan anggota badan, dengan harta benda, itu bisa juga digunakan untuk rasa syukur. Contohnya, adik belajar kemudian lulus dari Baitul Quran, maka adik mengadakan tasyakuran kepada orang-orang desa. Ini juga bisa menjadi sebab bertambahnya ilmu adik-adik. Karena apa? Dengan harta benda itu adik mengungkapkan rasa syukur. Dan dia harus meyakini bahwa kefahaman ilmu dan taufik itu hanya berasal dari Allah. Seorang guru itu hanya menyampaikan saja, tetapi Allah yang memberi. Dan juga dia harus terus mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa padanya dan memohon dengan sungguh-sungguh seraya merendahkan diri, karena Allah zat yang memberi petunjuk pada orang-orang yang meminta petunjuknya. Jadi ahlul haq atau golongan yang berada di jalan yang benar adalah mereka, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang selalu mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang hak, zat yang memberi petunjuk, zat yang mubin, yang jelas, dan zat yang memberi perlindungan. Kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka dilindungi dari kesesatan. Itu adalah ahlul haq. Sedangkan lawan dari ahlul haq adalah ahlul dhalalah atau orang-orang yang sesat. Siapakah ahlul dhalalah ini? Ahlul dhalalah adalah mereka yang bangga dengan pendapat dan akal mereka. Mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah, yaitu akal. Karena akal tidak dapat menjangkau segala sesuatu, seperti halnya mata yang tidak dapat melihat segala sesuatu. Kemudian mereka ditutupi dari melihat kebenaran. Mereka lemah, sesat, dan menyesatkan. Itu adalah ahli dhalalah, orang yang ditundukkan oleh akal. Padahal akal ini adalah makhluk Allah yang lemah, tapi dia menjadi sesat karena akal mereka. Dan ini tidak sedikit, banyak orang yang disesatkan oleh akal dan mereka akan menjadi ahlul dhalalah. Semoga kita menjadi golongan dari ahlul haq atau golongan yang berada di jalan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Fa idza arafa ajza nafsihi arafa qadratillahi ta'ala." Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Lalu bila dia mengerti kelemahan pada dirinya, maka dia mengerti atas kuasanya Allah dan tidak bergantung pada diri dan akalnya, tetapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari kebenaran dari Allah. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya dan memberinya petunjuk pada jalan yang lurus. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji, barang siapa yang memiliki harta, maka janganlah bakhil atau pelit, dan sebaiknya dia berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ayyudain adwa minal bukhli, penyakit mana yang keberadaannya lebih berbahaya daripada sifat bakhil atau pelit. Konon Abu Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'imah Al-Hulwani adalah orang yang fakir. Dia menjual kue manis dan dia selalu memberikan kue manisnya kepada fuqaha. Dan dia berkata, doakanlah anakku agar menjadi orang yang alim. Kemudian berkat sifat dermawannya, kemantapannya, dan sifat kasih sayangnya, begitu juga sifat tadarru'nya, anaknya memperoleh apa yang menjadi harapan beliau, yaitu jadi orang yang alim. Jadi Asy Al-Imam Ajal Asam Al-Hulwani ini adalah orang penjual manisan. Tetapi walaupun dia itu hanya penjual manisan, Syekh Hulwani ini tidak pelit. Syekh ini selalu memberikan manisan yang dia jual kepada para fuqaha. Kemudian ketika memberi kepada fuqaha tersebut, Syekh Hulwani ini meminta doa kepada para fuqaha yang diberi kue tersebut, manisan tersebut, minta doa agar supaya anaknya menjadi orang yang alim. Dan ternyata berkat kodrat Allah, anaknya menjadi orang yang alim sebab doa para fuqaha yang telah diberikan manisan tersebut. Dan seorang pelajar hendaknya dengan hartanya membeli beberapa buku dan minta orang lain untuk menuliskan ilmu dengan diberi upah, sehingga hal itu dapat membantunya dalam belajar dan memperdalam ilmu fikih. Jadi dalam belajar harta benda itu juga sangat dibutuhkan. Butuhnya itu untuk apa ya? Untuk membeli buku. Seperti adik-adik sekarang diwajibkan membeli buku. Jangan merasa terbebani, itu adalah salah satu kewajiban adik-adik untuk menuntut ilmu. Tidak ada yang rugi ketika adik-adik membeli buku. Insya Allah akan memudahkan ilmu masuk kepada adik-adik. Karena apa? Karena adik-adik punya buku. Dan mudah-mudahan Allah segera menggantinya dengan rezeki yang lain. Amin. Dan sesungguhnya konon Muhammad bin Hasan memiliki harta yang banyak, sampai-sampai saking banyak hartanya ini dia memiliki 300 orang yang membantu mengurus hartanya. Jadi pembantu yang mengurus hanya hartanya saja itu ada 300 orang. Lalu dia infakkan seluruhnya dalam urusan ilmu, sehingga tidak tersisa pakaian berharga darinya. Kemudian Abu Yusuf di sini temannya melihatnya memakai pakaian yang lusuh. Lalu dia, yaitu Abu Yusuf, mengirimkan pakaian yang bagus-bagus untuknya, yaitu kepada Muhammad bin Hasan yang aslinya ini orang kaya. Kemudian Muhammad bin Hasan menolaknya, tidak menerima pakaian yang bagus tersebut. Dia berkata, dunia untukmu dan akhirat untuk kami. Sesungguhnya beliau tidak mau menerima pemberian, sekalipun menerima hadiah itu sunnah. Menerima hibah itu sunnah, tapi beliau tetap tidak mau menerimanya. Barangkali karena beliau memandang menerima pemberian itu merendahkan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa lil mu'min ayyudhilla nafsah." Tidak boleh bagi orang mukmin untuk merendahkan dirinya. Dihikayatkan bahwa sesungguhnya Fakhrul Islam Al-Arsabandi mengumpulkan kulit semangka yang sudah dibuang di tempat yang sepi lalu memakannya. Bayangkan ulama pada zaman dahulu ini. Jadi untuk makan dia ini mengambil kulit semangka yang telah dibuang oleh orang-orang. Lalu seorang budak perempuan melihatnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada majikannya. Kemudian si majikan ini membuatkan sesuatu hidangan
dan lalu mengundangnya, tetapi Fakhrul Islam tidak berkenan menghadiri undangan tersebut. Padahal dia adalah seorang ulama, tetapi makan dari sisa kulit semangka. Betapa sederhananya ulama ini, yaitu Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Paham ya? Kemudian selanjutnya, seorang pelajar seharusnya memiliki cita-cita yang tinggi serta tidak mengharapkan harta benda orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyaka wat-tama' fa innahu fakrun hadirun." Hindarilah olehmu sifat tamak, yaitu mengharapkan harta orang lain, karena sesungguhnya sifat tamak adalah kefakiran yang datang tiba-tiba. Dan jangan bakhil dengan harta yang kamu miliki, tetapi harus menginfakkan untuk dirinya dan untuk orang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, manusia seluruhnya dalam kefakiran disebabkan rasa takut fakir. Mereka pada zaman permulaan belajar atau bekerja yang dapat menghasilkan uang, lalu mereka belajar ilmu sehingga tidak mengharapkan harta orang lain. Dia dalam kata hikmah dikatakan, barang siapa yang ingin kaya dengan harta orang lain, berarti dia adalah orang yang fakir. Orang alim bila tamak maka tidak tersisa darinya kemuliaan ilmu yang menjadikan dia berwibawa. Adik-adik jangan sampai adik-adik cita-cita untuk menjadi dai, menjadi penceramah, tetapi adik-adik di sini niatnya apa? Untuk mendapatkan harta. Itu sama aja adik-adik ini menjadi orang yang fakir. Karena apa? Karena mengharapkan harta orang lain. Dia tidak akan berani mengatakan kebenaran, dan pada permasalahan itu pembawa syariat yaitu Nabi Muhammad berlindung kepada Allah seraya mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari ketamakan yang mendekatkan diri kepada tabiat jahat. Ini adalah salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi min tama'in yudni ila toba. Kemudian sepantasnya pelajar itu jangan mengharap-harap kecuali mengharap sesuatu dari Allah, dan jangan takut kecuali kepada Allah. Demikian itu akan tampak jelas dari dia apakah senang melanggar aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah atau tidak. Barang siapa bermaksiat kepada Allah karena takut makhluk, berarti dia takut kepada selain Allah. Dan bila dia tidak maksiat kepada Allah karena takut pada makhluk, dan dia selalu memperhatikan batas syarak, maka berarti dia tidak takut pada selain Allah. Akan tetapi takut kepada Allah juga dalam masalah roja, berharap. Jadi juga kita harus selalu berharap kepada Allah. Kita harus memiliki sifat roja dengan berdoa. Dan sebaiknya bagi pelajar itu menghitung dan mentargetkan dalam mengulang-ulang, karena tidak akan tertanam dalam hatinya suatu ilmu sehingga dia itu sampai apa yang ditargetkan. Jadi seorang santri itu harus punya target. Misalkan saya ini setelah lulus dari Baitul Quran sudah harus bisa baca Fathul Mu'in. Ini adalah target. Maka harus targetnya itu apa? Direalisasikan oleh adik-adik. Belajar yang giat dari i'dad ini, anak kelas 1 ini sampai syariah nanti. Mudah-mudahan dikuatkan iman adik-adik dan ketabahan untuk menuntut ilmu di pesantren Baitul Quran. Amin.
Sekarang sioginya bagi si pelajar ini mengulang-ulang pelajaran yang kemarin itu 5 kali. Pelajaran sebelum hari kemarin itu 4 kali. Dan pelajaran yang sebelumnya itu 3 kali. Dan pelajaran yang sebelumnya 2 kali. Dan pelajaran sebelumnya 1 kali. Maka hal semacam ini lebih menarik untuk tetap terjaga hafalannya. Begitu juga dalam menghafal Al-Quran, harus diulang-ulang. Yang kemarin diulang-ulang 5 kali, kemarinnya lagi diulang 4 kali, yang kemarinnya lagi diulang 3 kali, begitu seterusnya, sehingga apa, tidak mudah lupa dengan apa yang dihafalkan. Dan sioginya jangan membiasakan bersuara peran, artinya tidak bersemangat belajar maksudnya dalam mengulang-ulang pelajaran, karena belajar dan mengulang-ulang itu hendaknya dilakukan dengan kuat. Maksudnya apa? Kalau adik mau hafalan pelajaran, mau hafalan Al-Quran, itu minimal adik-adik itu hafalannya bisa didengarkan oleh kuping sendiri. Karena apa? Karena hal itu bisa membuat adik-adik cepat hafal. Dan juga tidak dengan suara yang sangat nyaring, yang memayahkan dirinya agar tidak menjadi bosan dan putus asa untuk mengulang-ulang pelajaran. Sebaik-baiknya perkara adalah yang sedang-sedang saja. Jadi kalau mau hafalan pelajaran, hafalan Al-Quran, itu jangan dengan suara yang sangat pelan, tetapi juga jangan memakai suara yang sangat keras. Jadi apa? Yang mana? Yang di tengah-tengah saja. Sekiranya kita bisa mendengar, diri kita sendiri bisa mendengar apa yang kita hafal. Itu caranya untuk menghafal itu harus diingat-ingat. Dihikayatkan bahwa Abu Yusuf konon dalam melakukan diskusi fikih bersama ahli fikih itu dengan penuh semangat. Lalu mantu atau iparnya yang ada di dekatnya terheran-heran. Keluarganya ini berkata, saya tahu dia itu dalam keadaan lapar sejak 5 hari. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, beliau masih berdiskusi dengan penuh semangat. Jadi kalau kita itu semangat untuk menuntut ilmu, maka kita bisa melupakan hal apapun. Kita sedih misalkan karena ditinggal oleh seseorang, ditinggal oleh orang tua, ditinggal mondok, ditinggal apa, tetapi kita meluapkannya dengan belajar, dengan menuntut ilmu, insya Allah Allah akan menutupi kesedihan kita. Jadi kita nggak teringat dengan kesedihan tersebut. Begitu juga dengan rasa lapar, kita semangat belajar, insya Allah rasa lapar kita tidak akan mempengaruhi kita untuk belajar kalau kita semangat belajarnya. Dan sioginya bagi penuntut ilmu itu tidak sampai panik atau bingung, karena hal itu bencana yang dapat menghalangi kesuksesan. Konon guru kita Syekhul Islam Burhanuddin berkata, sesungguhnya saya dapat mengalahkan teman-temanku hanya karena aku tidak panik, bingung meraih kesuksesan ilmu. Dan konon diceritakan tentang Syekhul Islam Al-Asbihani bahwasannya beliau dalam usaha meraih ilmu dan belajar tertimpa kebingungan atau kepanikan atau keresahan selama 12 tahun disebabkan pergantian pemimpin. Lalu dalam berdiskusi ilmu dia keluar bersama teman-temannya. Mereka berdua tidak pernah meninggalkan berdiskusi, dan mereka setiap hari duduk bersama melakukan diskusi selama 12 tahun. Berkat diskusi itu temannya menjadi Syekhul Islamnya para pengikut Syafi'i, dan dia juga pengikut Syafi'i. Sekarang dikatakan guru kami Syekh Al-Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam Al-Qadhi Khan berkata, sebaiknya bagi orang yang mampir dalam ilmu fikih untuk menghafal satu kitab fikih dari kitab-kitab fikih yang lain secara terus-menerus, sehingga setelah itu ia dipermudah untuk menghafal ilmu-ilmu fikih yang ia dengar. Saya kira cukup sampai di sini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.